Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, ada ibu? Ada ibu. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir menunaikan sholat subuh secara berjamaah, dan kemudian usai melaksanakan sholat subuh ini kita duduk sejenak ya dalam rangka majelis ilmu, sebuah majelis yang amat sangat dibanggakan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mudah-mudahan kita bisa memakmurkan masjid ini dengan ibadah, terutama sholat 5 waktu, dan yang kedua adalah dengan majelis ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu, Selasa yang lalu, kita sedang memulai kajian kita dari kitab Arba'in Nawawi ya, ada 40-an hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Dan hadis yang pertama yang sudah kita baca yaitu hadis tentang masalah niat ya, niat sebagai kunci bagi amal perbuatan kita ya. Karena itulah penting hadis ini untuk dikaji, penting hadis ini untuk dipahami. Karena itu para ulama bahkan menyebutkan hadis ini adalah sepertiga dari agama Islam. Coba ya, sepertiga dari ilmu agama Islam itu ada pada hadis ini. Bahkan bisa jadi ya, sepertiga dari kehidupan kita itu ada pada masalah niat, ada pada hadis ini. Karena kaitannya dengan apakah yang kita kerjakan itu diterima di sisi Allah atau tidak, sehingga menghadirkan selalu niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi keharusan, jadi kewajiban. Persoalannya adalah ya, kita tidak bisa mendeteksi orang itu, apakah orang tersebut kita vonis ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak ada yang tahu. Nah, itu masalahnya ya. Masalahnya kita tidak bisa mengukur seseorang itu ikhlas atau tidak semata-mata ya, semata-mata karena pengakuan atau semata-mata karena perbuatannya. Tapi sekali lagi, dia tidak terlihat, dia tidak nampak, tapi dia sangat mempengaruhi kehidupan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya bertanya kepada para hadirin sekalian, apakah hadir ke masjid ini ikhlas? Jawabannya gimana? Apakah saya menghadiri majelis taklim ini ikhlas atau terpaksa? Gak enak sudah di WA, berarti kan sudah jadi persoalan kan? Ya kan? Apalagi kalau kita punya anak, ya, anak kita suruh hadir ke masjid. Kalau kadang disuruh abah, aku kadang hendak, nah kan jadi masalah ya.
Walaupun sama-sama secara fisik orang itu berada di satu tempat. Secara fisik kita sama-sama di masjid ini. Secara fisik sama-sama amalnya menunaikan sholat. Secara fisik mungkin bajunya sama, ya, baju takwa pakai kopiah. Tapi apakah sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Nah, oleh karena itulah penting ya, hadis ini senantiasa diletakkan para ulama ya, di dalam pembahasan awal dari kajian-kajian terhadap masalah hadis. Ya, karena tadi posisi hadis ini yang merupakan sepertiga dari ajaran Islam. Kalau kita tidak tahu persoalan apa hukum sesuatu, atau kita tidak tahu informasi tentang suatu masalah, kita bisa bertanya, Pak. Sekarang guru itu banyak. Seandainya kita tidak bisa bertanya langsung kepada ustadz, sekarang ada Ustadz Google namanya. Kita bisa tanya di situ, ya kan? Banyak persoalan. Saya ingin tahu derajat sebuah hadis, ya, apakah hadis ini sahih atau tidak. Saya ingin tahu sebuah fatwa terhadap suatu masalah. Kita bisa tanya. Tapi kemana kita bertanya kalau hati kita lagi galau? Kita nggak bisa nanya Google, ya kan? Keikhlasan itu tidak bisa kita tanyakan. Ya, kita kalau kita tidak tahu tadi kita bisa berburu. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kemanakah kita harus berburu? Ya, bergurunya adalah kepada diri kita sendiri dengan berusaha merubah sikap dan perilaku kita, karena persoalan ikhlas itu tidak terlihat. Ya, seandainya ada yang menjawab, saya ikhlas Ustaz datang ke sini. Ya, apakah jawaban itu betul-betul menunjukkan orang ikhlas? Aku ini hendak datang ke masjid, aku sholat berjamaah, habis itu aku hadir majelis ilmu, aku hadir majelis taklim, habis ini aku membaca Quran, aku juga lagi puasa sunnah. Semua ini aku kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ikhlas itu di pengakuan? Ya kan? Atau sebaliknya, saya kada ikhlas. Nah, bisa jadi jawabannya seperti itu kan. Nah, karena itu ukurannya bukan kepada apa yang zahir, ya, lihat kepada ya hati kita sendiri. Kita baca kembali hadisnya. An Umar bin Khattab, bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, masing-masing orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Ya, masing-masing orang mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah bernilai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sedangkan yang hijrahnya diniatkan untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka nilai hijrahnya sebagaimana niatnya semula. Nah, sebagaimana niatnya semula. Dia ingin dunia, ya dapat ya dunia.
Dia ingin cewek, ya, dia ingin gadis, dia ingin perempuan, dengan niatnya silakan. Dia dapat mungkin itu, tapi di sisi Allah tidak dapat pahala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, amal kita sudah jelaskan, mengulang kembali, itu ada 3. Ada amal yang bersifat ketaatan, ibadah dia. Sholat, zakat, puasa, haji, iktikaf, bernazar, berdoa, ya, menyembelih hewan kurban, itu ibadah yang ada aspek perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita taati. Nah, perkara amal yang bersifat ibadah ini mutlak niatnya harus karena Allah, tidak bisa yang lain. Ya, tidak bisa mendua. Saya sholat ini karena Allah dan juga mertua, nggak bisa. Ya, harus murni karena Allah. Nah, disitulah disebut ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan, murni dia. Ya kan, beda madu murni dengan madu, ya, madu asli dan tidak asli, kan begitu. Ya, air yang sangat jernih, dalam bahasa Arabnya ma'un khalis, air yang sangat-sangat jernih. Nah, jadi artinya kalau orang ingin ikhlas dalam ibadahnya, maka harus jernih hanya kepada Allah saja. Dan itu adalah ikrar yang senantiasa kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku ini, ya Allah, pengorbananku ini, ya Allah, seluruh aktivitas hidupku, ya Allah, caraku untuk menempuh kematian dan kematianku itu semuanya adalah untuk Engkau, lillahi rabbil alamin. Dan itu kita baca dalam doa iftitah setiap kali kita mau menunaikan salat, untuk mengingatkan kita selalu bahwa ibadah-ibadah ini tidak boleh dilakukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan tauhid. Ya, tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam aspek kehidupan kita. Dan ini tauhid yang paling sulit. Ya, ini tauhid yang paling sulit karena kita harus mempraktekkan tauhid ini. Ya, dalam seluruh aktivitas hidup ini tauhid yang paling sulit. Karena kaitannya dengan diri kita. Coba, kita ini hidup wa mahyaya, kan gitu, lillahi rabbil alamin. Kita hidup 24 jam, kita harus komitmen lillahi rabbil alamin. Berarti kita tidur sampai tidur lagi itu harus karena Allah, kan gitu. Berarti kita tatkala berangkat ke kantor, nah itu kan karena bagian dari kita hidup itu harus lillah. Ya, karena itulah ini tauhid yang paling sulit. Ya, untuk kita harus berupaya menghadirkan itu di dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, menjadikan aktivitas kita hanya kepada Allah saja. Nah, kalau tidak ikhlas, sholat kita jadinya apa, Pak? Gak diterima, kan? Gitu ya. Tidak hanya kita tidak mendapatkan pahala dari amal ini, ya. Jadi berat konsekuensi bagi orang yang beribadah dalam hal ritus sholat, zakat, puasa, haji, tapi lalu tidak ikhlas. Pertama, ghairu maqbul, amalannya nggak diterima. Kedua, gugur seluruh pahalanya. Ketiga, dapat sanksi di akhirat nanti. Karena itu Quran menyebutkan fawailun lil sholin, celaka bagi orang yang sholat. Ya, orang sholat saja nggak bisa celaka, apalagi kada sholat. Yang sholat saja ini masih belum clear apakah dia diterima di sisi Allah. Alladzina
an salatihim sahun, orang yang lalai dari salatnya. Walladzina hum yura'un, tidak ikhlas, kena riya. Nah, gitu kan. Yura'un salatnya. Nah, disebut orang salat yang tidak ikhlas itu celaka. Ya, wail itu disebutkan halak, kehancuran, kebinasaan, dan juga disebutkan dalam tafsir nar wadin fi jahannam. Itu sebuah lembah nanti di neraka kelak. Itu konsekuensi bagi orang yang tidak ikhlas di dalam masalah ibadah-ibadahnya. Nah, yang kedua, amal itu ada yang bersifat mubahan, olahraga, yang makan, minum, jalan pagi. Nah, itu aspek yang bersifat mubah. Tatkala ini dikerjakan tidak ikhlas, tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi juga tidak dapat pahala. Tapi kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, olahraga ini karena Engkau. Ya Allah, makan minum ini karena Engkau lillahi ta'ala. Ya Allah, saya jalan pagi karena Engkau. Nah, maka dia dapat pahala. Hanya dengan menghadirkan niat tadi, ya Allah, ini karena Engkau. Nah, itu luar biasa ya. Nah, yang ketiga, amal itu ada yang bersifat maksiat atau kemungkaran. Gitu kan? Ya. Nah, maksiat atau kemungkaran tidak bisa berubah apapun bentuknya dan diniatkan apapun. Apakah maksiat itu lillah atau tidak lillah, itu sama saja. Ya, jadi jangan sampai ada orang, kenapa kamu mencuri lillahi ta'ala? Gak bisa, ya. Kenapa kamu berzina lillahi ta'ala? Gak ada, ya. Karena aspeknya sejak awal adalah sebuah amal yang kategorinya kemaksiatan atau kemungkaran. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya di dalam hadis ini, ya, dicontohkan tentang amal, ya, yaitu hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Apa arti hijrah? Hijrah itu pindah tempat asalnya, Pak. Yang disebut hijrah itu pindah tempat. Al-intiqalu min makanin ila makan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti Nabi melakukan hijrah dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Pindah tempat. Ya. Nah, kenapa sampai disebut contohnya hijrah? Karena hijrah itu peristiwa besar, peristiwa yang merubah kondisi umat Islam. Ya, peristiwa hijrah itulah yang kemudian membuat sejarah itu berubah. Itulah yang menyebabkan Khalifah Umar bin Khattab mengabadikan peristiwa hijrah itu menjadi kalender Islam. Sampai sekarang itu kita pakai, ya kan? Hijriah. Ya, di samping miladiyah, ya, di samping milad kita pakai hijrah juga kan. Penentuan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu kan pakainya kalender hijrah. Nah, mengingat pentingnya peristiwa hijrah ini dan mengingat, ya, begitu besarnya masalah hijrah ini tidak hanya bagi Nabi pada saat itu yang menyelamatkan Islam, menyelamatkan umat Islam, ya, tapi juga menyelamatkan kehidupan secara umum, ya. Yang saya sampaikan bahwa peristiwa hijrah itu adalah menyelamatkan Islam, karena pada saat Nabi mendakwahkan Islam ini di kota Mekah selama 13 tahun, kondisi umat Islam terjepit, tidak bisa mengaktualisasikan ibadahnya dengan leluasa,
tidak bisa menyampaikan aktivitas Islam, berdakwah secara leluasa, ditekan, ya, tekan. Sampai kemudian, ya, tekanan itu tidak hanya bersifat verbal ya. Jadi istilah sekarang itu bullying. Nabi itu dikata-katai dengan sekian banyak label, Pak, oleh orang Arab pada saat itu yang menentang dakwahnya. Ya, secara verbal diisukan, ya bahasa sekarang itu hoax, nyebarin hoax di masyarakat. Sejak dulu itu ada. Nabi itu dibilang apa? Ya, Nabi itu dibilang gadzab, pendusta. Ya, gadzab, dusta. Padahal mereka tahu Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi diberi gelar apa sama mereka, Pak? Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya, ya kan? Tapi tatkala Nabi jadi Nabi dan harus berdakwah, itu semua jadi berubah. Ya. Karena misi dan ajakan Nabi di dalam dakwahnya yang dirasa oleh masyarakatnya pada saat itu berbeda dengan keyakinan yang selama ini dianut. Mereka biasa nyembah berhala, nyembah patung, nyembelih hewan kurban itu di hadapan berhala-berhala ini. Lalu Nabi mengatakan ibadah itu hanya kepada Allah saja, bukan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu nama berhala-berhala yang ada berdasarkan. Nabi mengatakan la ilaha, nggak ada ini Tuhan-Tuhan, kan gitu arti la ilaha. Nggak ada nih Tuhan, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan ratusan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. La, nggak benar nih. Nah, itu kan la, nggak benar Tuhan. Illallah, hanya Allah saja yang benar, yang patut disembah. Nah, ini dianggap melawan arus, ya, melawan arus dan keyakinan masyarakat, sehingga disebarkanlah Nabi menyebarkan kebohongan. Nah, padahal sebelum diangkat jadi Nabi, mereka sendiri yang ngasih gelar Al-Amin. Apalagi yang mereka sebar, ya, ini peristiwa sebelum hijrah, Pak, biar kita paham betapa mahalnya harga hijrah itu. Mahal harga hijrah itu, ya. Nabi diberi gelar sahir. Apa sahir, Pak? Tukang sihir. Ya, di Jawa itu ada istilah pelet. Di pelet. Apa itu di pelet? Pelet itu tidak makanan burung, pelet, Pak, ya. Jadi maksudnya begini, di antara efek sihir itu adalah memecah belah. Ya, ini suami istri akur, sementara istrinya ini mantannya, lalu dia nggak ridho. Ya, akhirnya cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya dia menggunakan sihir, mantra-mantra khusus, amalan-amalan khusus, mendatangi orang pintar untuk memisahkan suami istri. Nah, itu efek sihir. Di Quran disebutkan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tafriq, memisahkan seorang istri dari suaminya. Ya. Naffatsati fil 'uqad, surah Al-Alaq, Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan nenek sihir yang suka meniup di tali temali. Bisa gitu. Disebutkan naffatsati fil 'uqad itu nenek sihir yang meniup di tali temali. Nah, jadi Nabi itu dibilang seperti itu, Pak. Kenapa? Nah, bisa dibayangkan satu keluarga, bapak, ibu, anak, dua. Tiba-tiba ada yang masuk Islam, ikut jadi pengikut Nabi. Akhirnya dia tidak ikut tradisi yang ada di rumahnya, kan?
bikin saji-sajian, dia sudah nggak mau ikut. Ngasih sesembahan pada berhala, dia sudah nggak ikut. Sehingga tradisi yang biasa dilakukan di dalam keluarga itu tidak lagi dilakukan oleh orang tersebut setelah dia mengenal Islam, setelah dia menjadi pengikut Nabi. Nah, peristiwa itulah dianggap seperti orang yang memecah belah keluarga, sehingga ajaran Nabi itu dianggap punya efek sihir, memisahkan orang dari keluarganya. Dan memang harus begitu, Pak. Ya, bukankah ada orang mu'alaf, ya, biasa di situ makan, makanan-makanan yang tidak diperbolehkan, ada babi, ada darah, ada bangkai, ada homor, itu kemudian jadi kebiasaan, lalu dia masuk Islam, kan otomatis dia kemudian tidak lagi melakukan itu, ya kan? Nah, hal ini lalu dianggap seperti orang yang memisahkan orang ini dari komunitas keluarganya. Karena itulah Nabi disebut tukang sihir. Nah, apalagi yang dilakukan oleh tukang sihir biasanya? Baca mantra, Pak. Iya kan? Baca mantra. Ya. Bukankah Nabi tatkala dapat wahyu, ya, Nabi itu lalu seperti membaca mantra, apalagi tidak dikenal oleh orang Arab bahwa ini wahyu, ini Quran. Ya. Bahkan disebutkan tatkala Nabi dapat wahyu, Nabi itu kadang menggigil saking beratnya. Karena berat, Pak, dapat wahyu. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan membebani engkau dengan perkataan yang amat sangat berat. Berat sekali, Pak, Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran ini turun kepada gunung, dia akan tunduk dan pecah, Pak, coba. Dan itu turunnya sama Nabi. Berat. Pernah salah seorang sahabat itu, kakinya itu sedang berada nempel di kaki Nabi. Tiba-tiba turun wahyu, Pak. Maka sahabat ini merasakan himpitan yang sangat berat. Seandainya wahyu turun tatkala Nabi sedang berada di atas ombak, karena Nabi juga tidak tahu kapan dia turun, kan? Nah, itu ambruk, Pak, unta. Nah, ya, karena itulah tatkala Quran ini turun lalu Nabi mengulang-ulanginya, tatkala sendirian tiba-tiba dapat wahyu, lalu dilihat oleh orang Arab, ini ngapain komat kami sendirian? Nah, dianggap itu seperti orang gila, majnun, ya, itu julukan. Atau kemudian disebut sedang membaca mantra. Nah, kenapa Nabi disebut seperti itu? Ternyata seluruh ucapan ini tertolak semuanya. Akhirnya mereka mengatakan Nabi penyair, ya, syair. Karena memang Quran kan bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. 25 nabi itu diceritakan dalam Quran, ya kan? Wah, kalau gitu ini syair, ini asatirul awwalin katanya. Ini dongeng orang-orang dahulu. Nah, itu tuduhan begitu banyak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dalam hidup ini dituduh orang satu masalah saja kita sudah sangat berat, Pak. Ya kan? Disebaran isu macam-macam aja kita sudah sangat berat. Begitu banyak isu dalam kehidupan Nabi itu untuk menolak dakwahnya, terutama di periode Mekah sampai akhirnya, ya, nggak berhasil ini isu-isu ini, lalu berubah kepada fisik. Nabi pernah dicekik, Nabi lagi sholat, ya, lalu kemudian diletakkan di atas punggungnya ini, ya, jeruan-jeruan onta itu, Pak, ya, ususnya, darahnya dan sebagainya diletakkan tatkala Nabi sedang menunaikan sholat. Nah, itulah periode dakwah di kota Mekah, sehingga sulit sekali menyebarkan Islam di kota Mekah sampai akhirnya datang perintah untuk hijrah. Nah, untuk hijrah ke kota Madinah. Sekalipun Nabi sudah nyoba, sahabatnya disuruh hijrah 2 kali kemana? Habasyah. Coba ke Habasyah. Di sana ada Raja Nasrani.
tapi dia tidak pernah menzalimi orang. Ya, kalian akan aman di sana. Berangkat 2 kali. Tapi memang mayoritasnya Nasrani, tidak bisa berkembang Islam di sana. Dicoba di Taif, di puncak bukit, Pak. Bapak-bapak kalau umroh sekarang, itu tambahan keliling-kelilingnya itu ke kota Taif. Dulu itu hanya di kota Mekah, sekarang naik ke Taif. Itu kota perbukitan, dinginnya luar biasa, Pak. Kalau di Mekah 40 derajat sampai 50, di Taif itu kita menggigil kedinginan 10 derajat, Pak. Gak pernah di sana panas. Itu Taif. Pernah juga Nabi ke sana untuk nyari apakah dakwahnya itu diterima dan disambut. Ternyata di Taif tidak disambut, malah disambit, dilempari, Pak. Ya, ini bulan Rajab ini biasanya apa, Pak? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu kaitannya tidak nanti dengan ya peristiwa hijrah, peristiwa Nabi berada di kota Taif. Nah, karena itulah akhirnya perintahnya ke kota Madinah, laksanakan hijrah itu. Karena di sini masyarakatnya Ansor, menolong, mau menerima, mudah, dan sudah jamaah Nabi sudah kuat, gitu ya. Akhirnya datanglah perintah untuk masyarakat hijrah. Karena itulah hijrah itu senantiasa solusi terhadap urusan agama, dan hijrah itu juga solusi untuk urusan duniawi. Nah, karena itulah dia disebut pertama kali ini hijrah bagian dari amalan. Apa bukti bahwa setelah hijrah Nabi aman di kota Madinah? Membangun masjid, langsung 2 masjid, Pak. Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Ya. Lalu ada Ansor namanya, orang-orang yang membelanya. Sehingga baru setahun tinggal di kota Madinah, tahun berikutnya terjadi perang Badar. Tapi Nabi dibela oleh Muhajirin dan Ansor, ya. Nah, kemudian Nabi beribadah juga dengan leluasa, tidak seperti di Mekah sembunyi-sembunyi, kan begitu. Nah, karena itulah hijrah itu solusi terhadap masalah agama dan masalah dunia. Nah, apa bukti bahwa hijrah itu solusi masalah duniawi kita? Nah, saya bertanya, apakah bapak-bapak di sini orang asli Dayak sini atau pendatang? Kalau bapak pendatang, berarti bapak sedang dalam kondisi hijrah ke kota Palangkaraya. Apakah punya niat balik kampung? Ada yang ingin balik kampung dan ada yang sudah mengatakan saya tidak akan balik kampung. Disinilah tempat saya berada. Nah, itulah kenapa kita mengatakan saya tidak ingin balik kampung. Karena kita hijrah itu solusi masalah duniawi. Ya, karena itu Imam Syafi'i ya pernah bersyair, "Safir fa fis safari khamsul fawaid, tafarruju hammin wa iktisabu ma'ishatin wa ilmin wa adabin wa suhbatu majid." Katanya, pergi kalian, bersafarlah. Ya, pergi dari kampung halaman, kalian akan dapat 5 hal. Tafarruju hammin. Nah, menghilangkan stres. Betul nggak? Ya, kemarin itu 3 hari kita libur kan, Imlek. Nggak sepi, Pak, Palangkaraya. Kenapa? Orang pergi ke Banjarmasin. Alasannya kenapa pergi? Menghilangkan stres. Nah, tafarruj, pergian itu tafarruj hamil, menghilangkan himpitan. Waktu sabu manisah, nyari duit. Nyari duit kan? Ya kan? Sampai Soeharto dulu presiden kita punya program apa? Transmigrasi. Transmigrasi itu bahasa lainnya hijrah, Pak. Bahasa lainnya muhajir itu transmigran. Nah, itu kan untuk apa? Iktisabu maisha, penyebaran penduduk. Wa ilmin, nyari ilmu. Nyari ilmu itu harus safar. Saya dulu di Pondok Bangil 6 tahun, habis itu ke Jakarta lembaga bahasa Arab 3 tahun, habis itu ke Madinah 5 tahun. Coba safar kan ini, safar, ya.
Habis itu nggak langsung ke Palangkaraya. Saya sempat ngajar di Madura, Pak. 3 tahun saya ngajar di Madura. Jadi orang Dayak ngajar orang Madura. Jadi Camplong namanya, Kecamatan Sampang. Nah, jadi sekali lagi, safar itu, hijrah itu pasti solusinya. Orang bisa dapat ilmu, dapat adab. Nah, dapat adab. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kan itu kita tahu ini tradisinya seperti apa. Nah, yang terakhir apa? Wasuhbatu majid. Kamu akan bersahabat dengan orang-orang baik. Itulah gunanya safar, itulah gunanya hijrah. Nah, karena itulah disebut pertama kali ya oleh Nabi SAW. Contoh dari amal itu adalah hijrah, tapi sekali lagi lakukanlah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu punya niatan lain, ya, kamu akan dapat niat itu, tapi di sisi Allah tidak dapat nilai pahalanya. Nah, termasuk tadi ingin menikah. Karena pada saat hijrah ini menjadi sebuah perintah. Tidak boleh ada orang yang absen, lah. Ya, di Quran disebutkan perintah hijrah itu harus dilaksanakan. Ilal mustad'afina minar rijali wan nisa, kecuali orang-orang lemah dari laki, perempuan, anak-anak, la yastati'una hilatan wala, yang tidak punya jalan, tidak ada orang yang membimbing mereka, itu baru boleh tinggal di kota Mekah. Tapi selain itu semua harus berangkat. Semua harus berangkat. Tidak boleh ada yang tidak melaksanakan hijrah. Nah, pada saat Nabi konsolidasi masalah hijrah ini, ada laki, ya, kata laki ini, ya Rasulullah, calon istri saya itu sudah hijrah ke kota Madinah. Saya ingin berhijrah, niatnya adalah menikahi dia di sana. Nah, itulah yang menyebabkan Nabi bersabda dengan hadis ini. Seluruh amal itu tergantung niatnya. Ya, niat itu harus kena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah kena Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala. Kena Allah dan Rasulnya. Barang siapa kena urusan dunia dan wanita yang ingin dia, sehingga akhirnya dia dijuluki muhajir Ummu Qais. Karena wanita yang dia ingin nikah itu namanya Ummu Qais, sehingga dia dijuluki hijrahnya karena Ummu Qais. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hijrah ini apakah bisa kita lakukan pada saat sekarang ini dengan pindah tempat? Ya tergantung. Ya. Tapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk hijrah itu adalah hijrah di sini. Ya, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Ya, termasuk hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hijrah, dan hijrah itulah yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Betapa banyak godaan bagi kita untuk berbuat maksiat. Betapa banyak godaan agar kita tidak melaksanakan perintah. Ya kan? Nah, tatkala kita kemudian melaksanakan perintah lalu mengerjakan menjauhi segala yang dilarang, maka kita pun juga posisinya dalam kondisi berhijrah, meninggalkan yang haram lalu mencari yang halal, meninggalkan kesyirikan lalu kita menjadi orang yang bertauhid, mengerjakan seluruh kebaikan lalu meninggalkan maksiat. Ini juga bagian dari hijrah kita untuk kontak pada saat sekarang ini. Karena hijrah dalam pengertian pindah tempat itu seperti yang dilakukan oleh Nabi dari Mekah dan Madinah itu, sebagian ulama mengatakan sudah tidak bisa terjadi lagi. La hijratan ba'dal fathi walakin jihadun. Tidak ada jihad, tidak ada hijrah lagi seperti yang dilakukan oleh Nabi setelah Fathu Mekah. Yang ada itu hijrah dalam masalah niat dan dalam rangka berjihad karena Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat.
Dan semoga kita bisa mempraktekkan hadis ini di dalam kehidupan kita, dengan pentingnya masalah niat ini untuk selalu kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Karena itu hadis ini tidak cukup kita bahas ya dengan 2 kali pertemuan, tapi insya Allah ya bisa 3 kali untuk kita membahas lagi tentang apa sih cara-cara yang bisa membuat kita ikhlas gitu ya. Apa sih cara yang membuat kita bisa ikhlas? Ya, di antara cirinya saja orang ikhlas itu adalah sama saja bagi dirinya mau dipuji orang ataupun dicela orang. Nah, itu ciri orang ikhlas. Ada orang begitu dicela jatuh dia, Pak. Begitu dipuji naik dia. Nah, itu tanda-tanda tidak ikhlas. Nah, kalau orang ikhlas itu mau orang mencela, mau orang memuji sama saja bagi dia. Nah, ada orang diambung-ambung, melambung dia. Tatkala dijatuhkan, jatuh dia. Apalagi terkait dengan masalah dunia. Nah, kalau itu terjadi, itu salah satu tanda dan ciri orang tidak ikhlas. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal syukru, Allahumma antal ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna nasta'idu ma sta'adha minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.